Sayang lagi ngapain sih? Sayang, aku pengen makan burung puyuh deh. Hah? Burung puyuh susah amat sih. Orang mah ayam goreng, bebek. Kalau burung puyuh mah repot. Di mana aku cari burung puyuh? Ya cari dong. Wah. Coba itu database yang UMKM kemarin tuh. Coba dicek deh, siapa tahu ada burung puyuh. Ya. Database yang itu UMKM. Ah, ini ada nih kak. Ah, di mana Jay? Ada di dekat di Depok. Namanya Dapur Nyonya Wigati. Ini jual burung puyuh, ayam sama bebek. Ya udah deh sekalian coba temuin dia. Ada nih. Oke, siap. Ini langsung dipesenin ya? Ya. Gimana? Udah. Sama burung yang hidup ya. Ya pokoknya aku cari deh burung puyuh. Jai, burung yang hidup juga ya. Burung puyuh bikin repot. Burung puyuh. Ah, ngapain di atas? Ini sayang nih burung puyuh nih. Banyak kan tadi dipesenin. Kalau telur burung puyuh kan enak tau. Iya, telur puyuh jadinya. Iya, ini burung puyuh nih ya. Mau burung puyuh? Burung puyuh top. Ini dari Nyonya, Dapur Nyonya Wigati. Dari Dapur Nyonya Wigati. Tapi lucu juga loh. Kalau burung puyuh kayak begini usahanya kita bikin naik kelas. Iya. Ini packagingnya kita, gue mau telepon Mas Arto. Hai Mas Arto, apa kabar Mas Arto? Ini gua ada target nih. Ini ada tadi Gigi lagi ngidam burung puyuh. Terus tapi pas gue lihat Mas Arto, ininya burung puyuhnya tuh packagingnya sih kurang oke. Gue kepikiran gimana karena burung puyuh unik kita naikin. Yoi, kita naik kelas. Pokoknya kita bikin naik kelas di UMKM Brilliant Check. Dan juga ada 4 lagi nih. 4 lagi ya sesuai janji gue akan ada 4 lagi UMKM yang mau kita up lagi. Oke bro? Ya pas lagi free nanti telepon gue Mas Arto. Terima kasih Mas Arto. Udah gue voice note Mas Artonya guys. Mudah-mudahan dia bisa support kita. Jadi gimana nih teman-teman nih? Kita udah ada yang baru lagi. Nih ada Frozen. Ini Frozennya ini burung puyuh loh sama ungkep ayam. Ya. Ini namanya Dapur Nyonya Wigati. Cuman unik sih menurut gua. Ya kan? Ya. Ada telur asin. Tapi yang seru tuh ini bebek. Bebek ini bro yang berbeda nih. Jadi tadi gue ngobrol sama Bronil nih, kalau kita mau benerin keseluruhannya sebenarnya banyak banget. Nah, basically begini nih produk-produknya. Gitu. Dan ini sebenarnya nggak tahu ya, kalau dari gue ya kadang-kadang mikir ya ini tantangan nih, foto begini kan di pasar banyak ya. Kayaknya kita harus bisa foto juga lebih bagus sih nggak sih? Bener sih, secara ini kurang menggiurkan ya. Yeah. Tapi hari ini kita nggak ngebahas soal fotografi sayangnya, karena ada 3 isu besar yang kita mau coba solve dari brand ini. Tadi Raffi udah cerita kan bahwa ini kan kekuatannya ada di burung puyuh. Nah itu burung puyuh kan yang jarang itu kan. Betul. Jarang gua denger tuh burung puyuh ungkep. Nah ini adalah satu kategori yang sedang sangat happening banget, namanya frozen food kategori. Tadi kalau gambarnya seperti ini orang lihat sebenarnya nggak menarik karena ya bentuknya kan ready to cook. Jadi kalau bisa nanti kita akan bikinin kemasan yang bagus. Nanti kita bahas soal kemasan. Tapi kalau dari sisi industrinya sendiri gimana bro? Gue harus tahu dulu dia nanti dari aspek produksinya dia ngambil barangnya dari mana. Konsistensi kualitinya gimana? Ya. Kedua dia punya maintenance of taste-nya gimana? Packaging juga pengaruh. Karena taste itu beda packaging beda taste. Iya kan? Harus ada kayak semacam box gitu ya kali ya, nutupin ini sih. Kalau nggak salah. Iya yang Nagita. Nagita kemarin punya usaha. Jai, tau nggak di Jai? Yang brule. Ya, tapi ini kan memang bukan UMKM sih.
Cuman bikinnya itu seperti ini. Nah ini kan kesannya tuh ini memang bukan UMKM tapi si Nagita punya sama temen-temennya. Dia jual kayak brule itu kayak gorengan gitu lah. Sebenarnya kan ini kan gorengan tapi gorengan sehat lah. Yang ada bikin packaging ini tuh seolah-olah kayak brule. Wah ini dari luar negeri kali ini gitu loh. Jadi kesannya kita aja bukan UMKM pinginnya packagingnya gini, memang marketnya kita pengen ini marketnya atas. Karena kalau ini kan kita bisa bikin juga seperti ini, biar packagingnya lebih rapi, tapi dengan tetap orang tahu ini UMKM gitu. Dan ini juga frozen kan ya? Ini frozen. Ini frozen, tapi itu tinggal digoreng. Nah, bener sih, ini mirip sih. ya kan? Coba. Ya ini sih kalau dilihat kayaknya pertama tuh fokusnya ke pembuatan logo. Oh, oke. Biar lebih mudah diingat kan ya. Terus dari warna terlalu generik, warnanya pakai warna merah sama kuning ini. Tadi sempat ngobrol sama Bronel untuk bikin packaging kayaknya bagusnya warna hitam deh gitu kan. Iya, boxnya jadi agak unik. Agak unik, terus gampang diingat ya. Terus dengan tampilan kayak gitu, mungkin dengan stylenya gua bikin versi dapur Nyonya Wigati tapi segmennya jadi nambah nih gitu. Orang-orang yang emang pengen makan burung puyuh itu nggak ini banget dengan style seperti ini kan. Gue juga kalau ngeliat kayak gini mikir-mikir juga ibaratnya. Tapi kalau orang-orang yang berduit mungkin bisa beli dengan packaging seperti itu. Dan tadi kalau di highlight sama Raffi puyuhnya sebenarnya juga bagus kalau kita ada nutrition fact, ya kan? Kalau lebih bagus dari unggas misalnya, nah kenapa bagusnya gitu loh? Ya nggak dok? Bisa nggak sih dok? Kalau kita punya nutrition fact atau mungkin bicara soal shelf life, karena kan biasanya ini kalau dijual seperti kayak madu kemarin kan, itu kan 2 bulan sama 6 bulan beda banget gitu loh. Kalau bisa 6 bulan ditarik kan dia punya umur lebih panjang. Iya, jadi memang mantranya sih sama ya, aman, sehat, enak nih. Dan kebetulan dengan format frozen food ini peluang ngangkat tiga-tiganya itu besar banget. Pertama aman. Aman itu kan seberapa lama makanan ini tetap aman. Kita sebut shelf life. Nah kalau lihat ini kita bisa perbaikin yang vakumnya juga supaya lebih rapet. Ini potensinya tuh bisa disimpan 2 tahun. Wah, 2 tahun. Kalau 2 tahun kita udah bisa bicara ekspor sebenarnya. Jadi ini nanti kita tes di laboratorium, kita lihat prospeknya seperti apa. Yang kedua sehat. Sehat ini kita lihat kan dia juga bicara tentang nih zat gizinya lebih baik. Kita harus uji itu di laboratorium, nanti ada nutrition fact bisa ditaruh di packaging. Dan yang ketiga enak karena frozennya ini dengan vakumnya ini nggak hanya mengawetkan tapi sekalian ngungkep buat rasa. Yeah. Jadi 3 itu sih yang nanti gue bakal bahas. Oke, so bisnis kita benerin, margin kita gedein, packaging kita beresin, oke. Terus kita masuk ke nutrition fact, kita teliti dan kemudian kita pelajari lebih dalam kandungannya seperti apa. Ini ya UMKM bikin yang naik kelas ya, wah senang banget. Nah karena saking banyaknya juga, gue pengen bikin satu surprise nih, gue bakal tambahin 4 UMKM. Ini nanti bakal kita upgrade di episode ini surprise dan spesial. Gimana bro? Oke nggak bro? Kita tambahin bro. Oke, seperti biasa waktunya 2 minggu izin kita coba develop. 2 minggu dari sekarang. Oh gini. Jadi awal pertama kali saya berjualan itu 2009 dan itu masih cuman bebek aja sama burung puyuh. Kalau misalkan tekunnya, seriusnya itu pas pandemik. Kendala saat pandemi pertama itu di pengiriman, di transportasi karena banyak akses jalan ditutup sehingga untuk pengiriman ke sini agak sulit ke depannya. Untuk dapur Nyonya Wigati adalah saya ingin banyak reseller, jadi biar kalangan dari semua kalangan bisa nyobain lah burung puyuh itu rasanya kayak gimana sih gitu kan. Oke, untuk hari ini kita udah ada di laboratorium. Kita akan mencoba menganalisis dan memperbaiki produk ini dari 3 aspek. Yang pertama dari penyimpanan, kedua pengemasan, dan 3 kandungan gizi. Nah oke, kita langsung ke alatnya aja.
Oke, untuk umur simpan, kita konsepnya adalah mencoba pada suhu berapa produk ini akan awet ya. Jadi kemarin kita masukin aja produknya, kita tunggu berapa saat, nanti pada periode waktu tertentu kita akan cek kualitasnya masih bagus atau enggak. Nah, setelah itu adalah kandungan gizi. Untuk kandungan gizi, caranya kita menganalisis produk tanpa kandungan air. Untuk menghilangkan kandungan air, salah satu caranya adalah menggunakan oven. Nah, yang terakhir cara pengemasan. Cara pengemasan, kita ke ruangan pengemasan aja lah. Nah, oke. Untuk kemasan, kita udah coba berbagai macam bahan nih. Nah, jadi memang ada harga, ada rupa. Yang kita mau adalah serapat mungkin karena itu ngaruh ke umur simpan. Nah, bisa dilihat salah satu ciri yang bahan yang bagus itu ini ada semacam teksturnya ya. Nah, nanti kita lihat gimana efeknya ini pada lama produk bisa disimpan. Kita lihat pas closing. Episode kali ini ibarat sambil menyelam minum air karena Nagita Slavina istri gue lagi hamil, lagi ngidam. Ngidamnya cukup unik. Kalau kita nyari ayam gampang, nyari bebek gampang. Ini suruh nyari burung puyuh. Jadi burung puyuh kan kita agak repot ya. Tapi justru ini dia. Karena kita sudah bersama expert yang gak kaleng-kaleng. Ada Mas Arto, ada Mas Ando, dan juga ada Mas Angga. Dan juga pastinya ada Mas Nil juga. Cuman karena Mas Nil lagi berlibur sama Mbak Im Wong di Bali. Jadi nanti kita video call dia. Tapi tenang aja, karena ada mereka, kita pasti akan mendapatkan solusi. Dan pasti Rans Entertainment bersama para expert serta tabungan BRI Simpedes sudah upgrade UMKM. Dan pasti hari ini yang kita upgrade UMKM-nya Dapur Nyonya Wigati. Kepemilikan dari Ibu Fadila. Nah, kirain Ibu Wigati, bukan. Jadi karena ini Dapur Nyonya Wigati, kepemilikan Ibu Fadila. Kita insya Allah kita bikin naik kelas, kita bikin keren di UMKM Brilliant Chef. Oke guys, seperti yang gue udah janjikan sama kalian semuanya, gue akan tambahin 4 UMKM di luar Jabodetabek ya, 4 UMKM di luar Jabodetabek yang akan kita upgrade juga. Penasaran kan? UMKM-nya apa aja? Oke, tapi kita akan panggilin ya. Ini dia Ibu Fadila. Halo Ibu. Ibu di mana? Di sini aja. Ibu di sini, Bu. Maaf ya, Bu ya. Ya Bu, terus ke sana Bu. Nih sebelah. Wah nyemplung nih. Bu boleh balik badan Bu. Putar. Iya. Tadi dengar suaranya siapa tuh? Suaranya Pak Raffi. Iya, suara saya ada di sini Bu. Ini Ibu Fadila, insya Allah Bu. Kita akan buka matanya dan Ibu akan melihat. Kita upgrade UMKM-nya. Dapur Nyonya Wigati menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Halo Ibu, apa kabar? Dapur Nyonya Wigati. Ini punya Ibu benar? Iya bener Pak. Bagaimana lihat packagingnya? Lebih keren kan Bu? Keren, bagus, bagus banget. Tapi kenapa namanya Iya, Dapur Nyonya kenapa? Wigati? Jadi kan sebenarnya ini Kan Ibu namanya Fadila kan? iya Fadila, kan nama saya Fadila. Nama ibu saya Irma. Cuman kenapa namanya Dapur Nyonya Wigati? Karena itu idenya dari ibu sih Pak. Mbak Fadila ini tipe keluarga pengusaha Indonesia yang mau naik kelas. Keluarganya itu datang dari keluarga konvensional, jualan di pasar, jualan bebek, jualan ayam itu di pasar. Oh gitu. Gitu. Nah, anaknya kemudian melihat peluang ini dan mau diangkat jadi naik kelas, mulai bikin packaging, mulai punya nama kayak Bu Wigati tadi dan terus mau berkembang. Nah, yang menarik dari Mbak Fadila adalah sebenarnya udah mulai mengerti soal usaha. Jadi burung puyuh ini suppliernya bukan di sini, Pi, tapi suppliernya di luar, di Blitar. Ini yang membuat kita memilih karena memang entrepreneurship skill-nya juga memang tipe yang mau naik kelas gitu, makanya kita pilih. Ini keren. Jadi kalau kita punya usaha orang tua, kita harus bisa
membuka apa ya? Membuka hati dan membuka mata orang tua kita bahwa sekarang kan ya kalau memang mereka mau pelan-pelan kita kasih tahu cara-cara jualan sekarang atau bisnis sekarang kan ada caranya yang digital ataupun cara modern. Jadi Mas Arto sama teman-teman dari ekspor apa aja nih yang di-upgrade untuk UMKM Dapur Nyonya Wigati? Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Yang pertama sudah pasti kita melihat Fadila ini melihat kondisi pasar yang memang sekarang lagi happening ya. Contohnya adalah kategori ready to eat, ready to cook. Jadi ini kan tipenya yang sudah ready to cook ya, ready to eat. Jadi sudah dibumbuin, frozen food, sudah disiapin dan sekarang adalah salah satu kategori yang sedang happening sekali. Sekarang kita coba membedahnya menjadi kemasan yang berbeda-beda dengan pendekatan yang lebih eksklusif. Nah, Mas Angga bisa cerita sedikit apa yang dilakukan? Nah, untuk menjaga sebuah produk itu dibutuhkan kemasan yang dapat melindungi dan menambah save life-nya sebuah produk. Bila dilihat nih warna hitam yang mendominasi ya. Iya, saya hitam. buat kayak gini tuh biar lebih premium. Fontnya itu mudah dibaca kan. Terus bikin stylenya agak lebih kekinian kan. Nah, bila dilihat lagi kemasan ini tuh bisa masuk ke segmen B+ atau AA. Nah, bukan cuma desain yang kita benerin, karena burung puyuh ini ternyata juga punya kandungan yang keren. So, Nih Mas Ando nih kandungannya. Nah, jadi pertama buat apa sih kita otak-atik gini ya, Bu? Jadi di pikiran saya dengan mantra aman, sehat, enak disingkat jadi AC. Gimana caranya produk ibu nih yang formatnya frozen kita angkat supaya gampang masuk izin BPOM, gampang nantinya ekspor juga. Nah, kita udah uji di laboratorium. Memang kandungan produk ibu yang burung puyuh ini lemaknya secara signifikan lebih rendah daripada produk ayam pada umumnya. Nah, jadi mungkin nanti ibu bisa pasarkan itu untuk cari yang kandungan lemaknya lebih rendah, bisa konsumsi produk ibu. Nah, buat yang tampilan langsungnya, kalau packaging itu dibalik, ibu familiar sama nutrition facts nggak nih? Nah, jadi ini nggak bisa kalau tanpa laboratorium ya. Jadi dengan laboratorium kita, produk ibu sudah ada nutrition facts-nya, bisa di-upgrade sehingga nanti juga akan ada tanggal, umur simpan bisa sampai berapa. Kalau udah ada ini, ke BPOM lancar, buat ekspor juga makin lancar. Gitu. Lihat kan Bu, sama Mas Arto, sama Mas Ando, sama Mas Angga, udah disulap bener-bener usaha ibu. Dapur Nyonya Wigati ini naik kelas. Dan ada satu lagi nih, expert kita yang lagi ada di Bali. Dan dia pastinya dari segi perhitungan bisnisnya supaya omset naik, revenue naik, profit naik. Wih, cuan. Mas Nil. halo Mas Nil. Baik, Bro. Lagi di India ya? Lagi di India. Jadi Mas Nil ini akan kasih tahu sama Bu Fadila, gimana nih Mas Nil supaya Dapur Nyonya Wigati ini kan jualannya burung puyuh, ayam, bebek, packaging udah keren, semuanya udah keren. Gimana supaya omsetnya dia naik? Betul, jadi kemarin itu kendalanya semua pencatatannya masih belum rapi, masih manual, dan belum memiliki business plan. Dan sekarang sudah dirapikan, diberikan sistem, dan business plan-nya sudah dibuat agar memiliki peningkatan yang signifikan tahun demi tahun. Sip, kalau gitu Mas Nil, terima kasih banyak. Dan juga hari ini kita punya bintang tamu spesial. Kita punya bintang tamu spesial yang lagi mampir di sini. Ini adalah bos saya, Ibu Vita Arisanti selaku Division Head Micro Business Development dari Bank BRI. Ibu Vita apa kabar? Mau bayar batin. Ibu di sebelah Ibu Fadila boleh. Boleh deh sini. Sini aja Bu. Oke. Bu gimana Bu? Mbak Fadila. Banyak banget UMKM yang pastinya terbantu dan happy banget sama Bank BRI yang kolaborasi sama Ran, sama Mas Arto, sama Mas Angga, sama Mas Ando juga. Gimana Bu? Yang pasti kita senang ya, karena kan respon dari seperti Mbak Fadila tadi nggak sangka kan bisa di-upgrade seperti ini. Jadi itu bagian dari komitmen kita BRI. Jadi kalau UMKM itu buat Bank BRI itu nyawanya itu, Jadi kalau UMKM-nya susah, Bank BRI pasti susah. Dan justru karena kita komit,
fokus di UMKM untuk bisnis Bank BRI. BRI itu oleh majalah Forbes, tahu kan Nak, Forbes tuh? Wih. Selama 7 tahun berturut-turut ditetapkan sebagai the most valuable public company di Indonesia. Dan jangan salah, dari 2000 perusahaan di dunia yang dimasukkan Forbes, BRI adalah salah satu dari 6 perusahaan Indonesia yang masuk ke 2000 largest company in the world. In the world, jadi tuh bukan Jadi, kaleng-kaleng di Bank BRI. betul, sehingga komitmen kami ke UMKM seperti tadi disampaikan, tahun kemarin pandemi COVID kita berjibaku juga bantu UMKM nyelamatin. Terus kita konsisten untuk dampingi, salah satunya seperti ini, kita bantu supaya lebih tangguh UMKM kita gitu. Amin. Dan tentunya yang punya Simpedes itu punya benefit tambahan, karena pasti kita akan siapin pengembangan untuk nasabah kita di Simpedes nih, UMKM untuk kembangin usaha. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Gitu. Sian juga, aku ketemu Vita tuh udah setahun yang lalu ya. Satu tahun, dan ini COVID juga belum selesai Bu. Ya karena Indonesia ini luas sekali, pastinya naik turunnya juga. COVID-nya kemarin turun, ada naik lagi, turun naik lagi. Tapi gimana Bu melihat COVID yang 1 tahun lebih ini, terus juga teman-teman UMKM, Bank BRI menyiasatinya apalagi nih Bu, supaya tetap kita survive terus? Memang masih perlu perjuangan ya, karena COVID ini juga kita masih sama-sama berjuang untuk survive. Tapi kalau kita lihat beberapa riset yang dilakukan BRI, kita juga ada namanya BRI Micro SME Index, itu tuh menunjukkan ada optimisme nih di UMKM untuk bisa survive. Nah, optimisme itu ditunjukkan apa? BRI juga support di pendanaannya itu sudah menunjukkan udah mulai naik. Jadi UMKM kita sudah mulai percaya diri lagi, terutama di segmen mikro ya, karena mereka ini kan memang sangat ulet. Insya Allah kita sama-sama yakin tahun ini bisa segera bangkit lagi. Gitu. Amin. Buat para UMKM jangan patah semangat, ada Bank BRI. Bank BRI Brilliant Check dan juga Simpedesnya Bank BRI yang akan selalu mendampingi para UMKM karena UMKM ini adalah pahlawan bangsa juga Bu. Ya, betul sekali. Dan Bank BRI ini juga menjadi pahlawan untuk para UMKM. Seperti Ibu Fadila ini salah satu contoh supaya tetap bisa survive. Makanan-makanannya kalian, usaha-usahanya kalian bisa kita buat seperti ini agar bisa dijualnya mungkin ya di digital ataupun bisa jual ke reseller ataupun apa. Jadi acara ini sebenarnya kita mau ngasih motivasi buat teman-teman. Apapun ya kita kan tidak bisa melawan takdir ya. Melawan takdir, tapi kalau kitanya berusaha, kitanya juga berinovasi, kita tidak menyerah. Mengeluh, setiap manusia boleh mengeluh, itu wajar. Tapi kalau kita mengeluh terus mengeluh ya kita bagaimana kita mau bangkit. Jadi sekarang buka mata kalian, buka semangat kalian. Acara ini di Bank BRI Brilliant Check sama teman-teman UMKM untuk memberikan motivasi kalian agar kita tetap semangat bisa menghadapi apapun itu. Nah, sekarang kita akan menghadirkan 4 produk dari UMKM yang beruntung terpilih dan juga masih kita tutup kain. Dan kita akan buka siapa yang beruntung. Kita lihat. Ini dia. Zan. Kita buka ya. 1, 2, 3. Oh, ini dia. Ada dari Benelux Leather Goods. Ini kebetulan ada di sini, Pi. Benelux. Halo. Bro. Ini punya kamu, Bro? Wah, jadi ini apa nih, Bro? Benelux, Bro. Jadi itu produk-produk tentang kerajinan kulit. Kerajinan kulit. Dari Bandung juga. Oh, dari Ada Bandung. nanti ke depannya ada footwear, juga sendal, juga ada sepatu juga. Ini kita lihat nih. Oh, dompet isinya. Oh. Dompet kulitnya eksotis, dinamis. Coba saya buka boleh ya? Packagingnya juga, packagingnya keren. Jadi kayak produk luar negeri loh, Bro. Sip. Top. Ya. Sip. Udah ya? Udah, Pi. Benelux, sukses! Jadi kalian bisa lihat ya di Instagramnya ini nih, kita di bawah nih tulis ya. Oh, Benelux Leathers Good. Nah, berikutnya ini adalah Elbina. Ini dia brownies ya. Brownies labu. Brownies labu. Unik kan? Browniesnya brownies labu.
Oh, mana Dan yang punya packagingnya? udah ada di sini juga, Vi. Coba kita telepon. Ibu Nurhayati. Halo Ibu Nurhayati. Ini punya Ibu kan, Elbina. Nah, gimana Bu? Jadi keren ya Bu ya? Iya kan. Nih punya Ibu Nurhayati ya? Betul. Udah ini healthy food, snack. Ibu semangat ya Bu ya. Ini bisa meledak nih Bu. Healthy food Ibu. Amin, amin. Sebelumnya packagingnya nggak gini kan? Iya, sebelumnya ada seperti itu kan. Sekarang jadi keren kan? Iya. Woi, keren banget. Coba jelasin dong Mas Angga. Halo Bu, terus sempet WA-an. Ini Bu, yang Ibu request yang apa? Brownies labu. Saya bikin seperti ini. Nggak pakai pot sheet. Sebelumnya packagingnya hitam, pot hitam. Saya sarankan pakai ini aja Bu ya, lebih clean. Iya. Semangat ya Bu ya. Wah, oke. Wah. Dan juga ini ada tadi Benelux, ada tadi Elbina, ada Renature, dan juga ada keripik sukun Banten 80. Tuh, ini keripik sukun Banten. Ini gimana nih Mas Angga nih? Ini kan Renature. Oh, kirain aku tuh Rena. Namanya Rena yang punya, ternyata Renature ya. Renature. Sebelumnya logonya udah ada kayak gini. Oke. Cuma saya bikin lagi simplicity lebih kayak gini. Lebih simple. Jadi ada icon yang bisa dipakai terus. Sebenarnya sih ini bisa dipakai di beberapa media agak lebih mudah. Intinya sih agar lebih mudah diingat. Oke. Iya. Dan warnanya tuh hijau karena ini kayak kembali ke alam karena jamu. Seperti itu. Ya kan ada juga orang yang nggak pengen minum jamu karena takut pahit apalah, karena yang anak-anak modern gini juga kan jadinya dia dari packaging juga kekinian nih. Selamat ya. Keren, Renature. Dan satu lagi ada, nah ini dia nih keripik sukun. Ada Mbah Sukun. Kalau dilihat ini fokus lebih ke sukunnya. Dan rasanya ini kurang lebih nggak beda sama singkong sih. Singkong nggak. Nah saya lihat ini desain logonya sebelumnya nggak seperti ini, tapi saya simpelin lagi. Dan stylenya lebih, balik lagi, saya pakainya lebih simplicity, biar agar mudah dilihat dan tidak ramai gitu. Lebih fokus ke menunya, dan ini image-nya, dan ini logonya, seperti itu. Ini dia nih, selamat juga ya untuk keripik sukunnya. Tuh, ada tulisannya lagi diproduksi Nong Ilah. Selamat untuk para pemilik UMKM yang sudah kita sebutkan tadi. Selamat, alhamdulillah. Dan juga walaupun Mas Nil tidak hadir, tapi tadi 4 UMKM yang kita sebutkan tadi yang berada di luar kota, tetap kalian bisa berkomunikasi langsung. Dan juga karena semuanya udah ada di handphone, semua transaksi apapun sekarang cukup dari handphone. Nah, kalau dulu kan handphone itu cuma buat bisa komunikasi, buat telepon, buat kirim message. Nah, tapi sekarang juga kita bisa transaksi dari handphone, apapun itu. Jadi, ibu-ibu yang ada di rumah, Ibu Fadilah, dan semuanya nggak usah kemana-mana. Cukup di rumah aja, soalnya tabungan BRI Simpedes itu bisa buat transaksi di mana aja. Wih. Kalau mau beli pulsa itu bisa nggak Bu? Nah, bisa banget. Wah, keren-keren. Kalau bayar kredit misalnya cicilan berbagai Bisa macam hal banget. dari rumah. Itu gampang. Jadi semua bisa dilakukan dengan tabungan Simpedes. Tabungan BRI Simpedes si serba bisa. Itu dia. Jadi Bu, nabungnya di mana aja? Terus di masa pandemi seperti ini kan susah banget. Ada orang juga yang agak enggan gitu untuk buka rekening ke bank, jalan. Ya karena kondisi seperti ini, takutnya ketemu banyak orang. Sementara kan kita juga harus jaga jarak. Nah, gimana baiknya nih Bu Vita? Nggak usah takut, untuk buka rekening sekarang juga nggak perlu ke bank. BRI Simpedes juga bisa aja lewat handphone. Kita sudah ada Digital 7, juga bisa lewat Brimo juga. Jadi tinggal download aplikasi Brimo, bisa langsung buka rekening tabungan BRI Simpedes. Jadi gampang kan, praktis. Jadi cukup dari rumah saja juga bisa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tabungan BRI Simpedes, kemudian kepada para expert, dan nggak lupa untuk Trans Entertainment, saya sangat berterima kasih banget
telah membantu UMKM kami gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa saya ucapkan selain terima kasih. Sama-sama, dan juga buat semuanya nih, buat sahabat Simpedes, mau usaha kalian kayak bapaknya Dimas, Sally Days Clothing, Kopi Om Brewok, Asri Snack, Sepatu Zetro, Pasar Dongko, Imago Rohani waktu itu juga, dan juga seperti Dapur Nyonya Wigati. Kalian tenang aja, buruan daftarin usaha kalian di program UMKM Brilliant Check. Siapa tahu insya Allah kalian jadi UMKM berikutnya yang berjodoh, yang bakal kita bikin naik kelas bersama expert dan juga Bang Berry Simpedes. Oke guys, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa lihat Instagramnya di @bangberry_id atau di Instagramnya Rafinagita1717 atau juga kalian bisa lihat di description bawah ini nih. Oke guys, ada juga episode yang spesial buat kalian. Kalian udah nonton semuanya belum? Kalau belum, tenang aja guys. Kalian nggak cuman dapetin ilmu tentang UMKM di acara ini, tapi kalian juga bisa mendapatkan hadiah secara cuma-cuma. Caranya gampang banget. Untuk kalian tinggal isi link di bawah ini. Nanti untuk 20 orang yang beruntung, kalian akan mendapatkan saldo uang elektronik. Itu dia. Oke guys, buruan segera isi linknya di bawah ini. Ibu Vita, makasih ya Bu. Terima kasih banget udah mampir. Para expert terima kasih, Bu Fadila terima kasih. Yang nonton juga terima kasih. Tabungan BRI Simpedes, si serba bisa luar biasa. Para expert juga luar biasa kalian semuanya. Serba bisa semua karena sudah membantu para UMKM bisa lebih berkembang dan naik kelas. Nantikan program UMKM Brilliant Check episode selanjutnya hanya di Rans Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di episode kali ini kita belajar satu hal paling sederhana, yaitu saya suka menyebutnya namanya lingkaran kehidupan. Sama seperti tetes air yang jatuh di atas kolam, pelan-pelan lingkaran itu kecil, menengah, dan membesar. Nah sama, di dalam bisnis tuh kita punya lingkaran-lingkaran kecil, namanya lingkaran keluarga. Lalu membesar ke lingkaran sekolah, teman SD, SMP, kuliah gitu ya. Terus kita membesar lagi ke lingkungan kerja, membesar lagi ke lingkungan hobi mungkin ya. Dan yang terakhir adalah orang yang nggak dikenal. Nah, sebagai pemula atau sebagai entrepreneur yang baru masuk ke industri, mulai dari lingkaran kecil tuh, dari keluarganya dulu. Bangun relasi dengan keluarga, terus membesar. Jadi jangan langsung masuk ke pasar yang nggak dikenal. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Fadila tadi adalah contoh nyata bagaimana ketika kita memulai sesuatu dimulai dari lingkaran yang kecil. Oke, masih bersama dengan mantra aman, sehat, enak disingkat jadi AC. Untuk produk Wigati kali ini kita akan fokus pada umur simpan, kandungan gizi, dan kualitas secara umum. Untuk umur simpan, karena sudah frozen food potensinya besar, tinggal kita turunkan suhu penyimpanan stok gudangnya supaya lebih awet. Nah, kemudian supaya nanti gampang masuk BPOM, dari beberapa kriteria BPOM kita penuhi dari segi nutrition fact sudah aman, dan nanti uji shelf life. Dengan demikian nanti untuk BPOM makin lancar, buat nantinya lagi mau ekspor juga lancar. Terima kasih. Nah, desain kemasan merupakan hal yang penting banget. Bila kita menjual sebuah produk hanya butuh waktu 3 detik, konsumen dapat membuat keputusan. Sekarang bukan zamannya lagi apa adanya, tapi ada apanya. Konsumen sekarang lebih pintar ketika ada desain kemasan yang menarik perhatian konsumen. Mereka akan lihat dengan seksama dan menilai produk kemasan teman-teman nih. Bila semakin bagus, konsumen akan menaruh trust pada produk teman-teman. Terima kasih Tabungan BRI Simpedes, para expert, dan Rans Entertainment karena sudah membantu usaha saya Dapur Nyonya Wigati lebih berkembang dan naik kelas.